Baik, dimulai presentasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh anggota dari kelompok 4 di mata kuliah Kewirausahaan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Restu Bias Primandika MPD. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mempresentasikan laporan observasi kewirausahaan di UMKM yaitu Wisaing Dimsum. eh, Tanpa berlama-lama, kita langsung ke materinya aja, yaitu latar belakang yang akan dipaparkan oleh Teh Meli. Kepada Teh Meli, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih TWN atas kesempatannya. Untuk latar belakang sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih Hui Seng Dimsum itu bermula gitu. Hui Saeng Dimsum itu didirikan pada tahun 2020, tepatnya di bulan Desember, dengan nama Hui Saeng. Kenapa disebut Hui Saeng? Karena Hui Saeng itu memiliki makna dan memiliki harapan serta doa dari si ownernya sendiri itu yang artinya perjuangan. Itu diambil dari bahasa Korea katanya. Lalu kenapa disebut perjuangan? Karena beliau CEO-nya sendiri menceritakan dan menjelaskan bahwa di saat dia merintis sampai di Hui Seng Dimsum itu, dia banyak mengorbankan waktu, tenaga, terus juga finansial atau materi yang mungkin kita bisa bilang begitu banyak gitu. Mengapa akhirnya Hui Seng Dimsum dibuat? Karena dia harus berjuang dulu untuk ada di tahap dan di titik ini gitu. Kemudian perusahaan Hui Seng Dimsum ini berfokus pada produksi frozen frozen dimsum premium dengan berbagai macam rasa dan varian. Ini alasannya kenapa CEO atau ownernya sendiri itu mengatakan apa sih yang menjadikan Hui Seng Dimsum ini unik dibandingkan dengan dengan dimsum-dimsum lainnya gitu di Kota Bandung, karena Hui Seng Dimsum ini merupakan salah satu pelopor pertama frozen dimsum yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia dengan jaminan di mana di saat dimsum ini dikirimkan keluar eh, kota, jika memang sampai di tangan konsumen basi ataupun memang expired atau terasa tidak enak rasanya, Wiseng Dimsum akan menjamin uangnya refund kembali 100% kepada si konsumen itu sendiri. Kemudian, untuk perusahaan Hui Seng Dimsum ini memiliki visi yaitu menjadi pionir produsen frozen food di Indonesia. Dan misinya itu ingin memberikan produk terbaik dengan layanan yang menyenangkan pelanggan sambil memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat. Baik, segitu saja latar belakang dari Hui Seng Dimsum. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Meli atas pemaparan latar belakang dari UMKM Hui Saing Dimsum ini. Yang selanjutnya itu ada eh, analisis pasar dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bisa di slide. Nah, si kondisi pasar dari Hui Seng Dimsum ini sendiri itu awalnya itu eh, si Hui Seng ini tuh belum tahu arah dan tujuan bisnisnya tuh mau dibawa kemana gitu. Karena berbicara soal bisnis, si ownernya ini bilang bisnis modal kanvas atau BMC ini tuh apa sangat rumit gitu. Nah, jadi owner itu memulai untuk mengadakan BMC itu selepas bisnis yang dia jalanin ini di usianya yang 1 tahun gitu. Terlihat pasarnya juga bagaimana melalui data yang dibantu oleh MetaX. Jadi awal mulanya tuh ownernya tuh research research soal datanya tuh di platform MetaX. Nah, MetaX itu apa sih? MetaX itu basis data penelitian global visible, platform dinamis yang menawarkan kepada pengguna akses tak terbatas ke penelitian, interpretasi, dan analisis visible learning terkini. Dari hasil survei ini, owner juga menemukan bahwa yang mendominasi itu ya ini
adalah Gen Z dan milenial yang didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Bisnis ini juga sangat aktif di platform TikTok untuk membuat konten yang menarik, dan kabar baiknya adalah beberapa bulan ke belakang owner dari bisnis ini juga diundang oleh TikTok untuk membuka TikTok Shop di aplikasi tersebut. Nah, karena pencapaian ini, owner membuktikan bahwa hasil riset dari Meta X itu adalah benar, dengan kesimpulan bahwa target pasar wisata dimsum ini adalah kepada perempuan. Lalu di peluang pasarnya itu, awal mulanya peluang pasar ini tidak berharap banyak, setidaknya target awal ya minimal di kota Bandung lah gitu ya, si famousnya teh gitu. Tapi data apa ya, hasil grafik bisnisnya tuh menunjukkan atensi penjualannya itu di luar Jawa Barat, khususnya di luar kota Bandung. Dan faktanya lagi, penjualan dimsum ini mencapai target terbanyak yakni di luar kota Bandung. Itulah mengapa dimsum ini berbentuk frozen food yang bisa dikirim kemana saja dalam bentuk fresh melalui e-commerce yang telah disediakan. Bentuk pengirimannya juga ada yang reguler dan ada yang ekspres dengan 100% refund jika barang membusuk atau rusak seperti yang tadi dijelaskan oleh Teh Meli. Nah, terus di estimasi pangsa pasar berarti ya. Nah, di setiap bulannya grafik penjualan itu alhamdulillahnya terus nanjak gitu ya, naik gitu grafiknya. Di kondisi tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri itu biasanya turun ya, karena turun juga bukan karena eh, peminatnya sepi atau gimana, cuman karena karyawannya tuh cuti 10 hari. Di bulan Ramadan kenaikan atau omset dari bisnis bisa mencapai 70%. Contoh pasti yaitu secara income di bulan-bulan biasa dapat mencapai 500 juta, tapi pas di bulan Ramadan itu jadi 900 juta. Ya berkah Ramadan mungkin ya gitu. Fokus ke depannya sekarang branding dulu. Brandingnya tuh kayak eh, apa sih, biar mengenalkan si dimsum ini tuh ke seluruh Indonesia gitu. Nggak cuma di Pulau Jawa aja, karena kan basisnya tuh kemarin dengar dari ownernya tuh memang di luar kota Bandung, tapi rata-rata di Pulau Jawa gitu. Jadi belum sampai ke Sumatera, ke Kalimantan dan sebagainya. Nah, terus strategi pemasaran atau rencana pemasaran, teknik pemasaran yang dilakukan oleh Wisayung Dimsum ini sudah hampir sepenuhnya menggunakan digital marketing. Walaupun memang ada beberapa pengembangan non digital secara offline seperti kerjasama sponsorship dengan beberapa pihak, hanya lebih difokuskan dengan digital marketing. Untuk strategi pemasaran yang dilakukan Wisayung Dimsum menekankan kepada konten dan call spesialis. Sebelum menggunakan call spesialis, Hui Saing Dimsum berfokus mencari influencer kelas makro untuk mempromosikan produknya. Namun setelah menggunakan call specialist, Hui Saing Dimsum menjadi lebih berfokus bekerja sama dengan influencer kelas nano dan mikro. Adapun maksud dari kelas nano dan mikro ini sendiri adalah influencer yang masih memiliki pengikut di bawah 10.000, dengan alasan bekerja sama dengan influencer kelas nano dan mikro itu karena pengikutnya masih organik gitu dan masih dalam jarak yang terjangkau. Untuk konten internal Hueseng Dimsum sendiri berfokus kepada kredibilitas usaha seperti selalu mengunggah Instagram Story 24 jam dengan tujuan memberitahu konsumen bahwa Hueseng Dimsum terus beroperasi. Nah, keuntungan menggunakan digital marketing ini tuh memberikan kemudahan juga bagi konsumen karena hanya dengan klik link yang tersedia di akun sosial Wisayung Dimsum, lalu langsung mengarahkan ke marketplace resmi untuk melakukan pembelian. Namun berbeda dengan promosi secara offline yang mengharuskan konsumen mencari sendiri kata kunci untuk menemukan toko Wisayung Dimsum. Sekian dari pemaparan saya tentang analisis pasar. Dilanjut ke strategi pemasaran yang HD ini tuh apa ya? Oh, strategi pemasaran wisata yang dimsum, maaf. Ini disingkat jadi HD oleh Mita. Mita mah nggak dipersilahkan. Untuk strategi pemasaran Hussein Dimsum itu sendiri, yang pertama ada e-commerce. Jadi Hussein Dimsum ini sudah ada di 4 platform e-commerce yang udah kita tahu ya, kayak Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, sama apa lagi ya?
Ya, Lazada juga ada. Nah, selain itu, Hussein Dimsum juga sedang melakukan proses pengembangan untuk membuka outlet offline-nya dan website untuk jualan. Jadi tidak hanya di e-commerce, mungkin nanti selanjutnya akan ada di website resminya Hussein Dimsum. Terus untuk promo dan diskon, biasanya itu Hussein Dimsum sering mengadakan promo di setiap e-commerce-nya seperti giveaway, terus membagikan hadiah kepada netizen dengan komentar yang paling menarik di sosial medianya. Terus terlibat juga di hari-hari besar di e-commerce seperti 12.12, 11.11, dan Payday Sale. Terus jaminan kepuasan juga Hussein Dimsum menawarkan 100% pengembalian uang jika dimsum diterima dalam keadaan basi atau tidak layak makan. Ini juga udah bisa menunjukkan dengan komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan dari yang bisa Hussein Dimsum berikan kepada konsumen. Slide selanjutnya, apakah masih aku, Teh Bena? Sorry, ini bagian siapa, Teh Bena? Bagian saya. Oke, Bu Mangga dilanjut. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mangga Di sini dilanjut juga oleh ada Bu Hurmati. apa sudah terdengar suara saya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada aspek produksi, di mana ada bahan baku, ada proses produksi, dan kapasitas produksi. Bahan bakunya, untuk bahan baku sendiri itu ada bahan baku utama, yaitu ya ayam yang udah dipilet ya. Jadi tidak tidak dalam bentuk ayam yang utuh, tapi Hwisang Disam itu em, udah membeli gitu bahan baku yang berupa ayam yang sudah dipilet dari sebuah perusahaan ayam itu sendiri. Terus juga ada tepung tapioka, telur, daun bawang, kayak garam, kayak gitu, dan ada bumbu yang dirahasiakan oleh perusahaan itu sendiri ya. Jadi saya tidak terlalu menanyakan lebih detail karena itu memang udah jadi rahasia perusahaan. Namun juga ada beberapa topping gitu yang ada di dimsum Huiseng itu sendiri seperti nori, crab stick, ada juga parutan wortel, ada juga yang original. Terus juga ada sausnya itu ada saus mantai, saus chili oil, kayak gitu, asam manis pedas. Untuk selanjutnya itu ada proses produksi di mana proses pembuatan adonan dimsum itu dimulai dari penggilingan adonan ya yang menggunakan eh, penggilingan adonan yang udah kapasitasnya cukup lumayan besar yaitu berkapasitas 1 kuintal 1 kali adonan itu sendiri pembentukan adonan sendiri ya. Terus kemudian juga setelah masuk ke penggilingan sudah selesai digiling kemudian dibentuk ada dua cara atau dua pembuatan ya. Yang pertama dengan manual oleh para karyawan dengan menggunakan tangan gitu secara manual, ada juga dengan menggunakan mesin ya itu semi otomatis lah. Belum seutuhnya otomatis tapi ada campur tangan manusianya juga. Namun eh, kata CEO atau yang pemiliknya itu kemungkinan besar nanti kalau setelah pembangunannya selesai mereka akan membeli mesin yang otomatis tanpa campur tangan karyawan gitu. Terus kemudian setelah dibentuk, ditata di sebuah apa tuh namanya tempat gitu, namanya disimpan, pokoknya untuk biar agak rapih gitu. Kemudian diberi topping, penambahan topping, kemudian dimasukkan sebuah troli, terus kemudian setelah itu dikukus, setelah dikukus kemudian dikemas. Ada yang menggunakan mika, ada juga menggunakan plastik khusus yang untuk sealer bisa agar bisa plastiknya itu khusus sealer untuk pengiriman ke luar pulau gitu. Nah, setelah dikemas itu kemudian disimpan agar lebih awet atau tahan lama di sebuah cold room ya, pendingin yang kapasitasnya gede banget gitu. Terus kemudian juga
Untuk kapasitas produksinya sendiri, Huisang Dimsum itu mampu memproduksi 30.000 pieces dimsum per hari, setara dengan 500 sampai 600 pak ya, dengan kebutuhan bahan baku 5 sampai 7 kuintal per hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Haryati atas penjelasan aspek produksi. Lanjut di analisis SWOT akan dijelaskan oleh Marsyanda. Pada Marsyanda dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Oke. Di sini analisis SWOT yang saya akan jelaskan itu ada strength atau kekuatan yang dimana harga tuh relatif terjangkau, jadi membuat orang tuh bisa tertarik untuk membeli. Terus juga terdapat berbagai macam variasi dimsum dan berbagai macam saus yang dipakai. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ada mesai, ada chili oil, dan ada saus asam. Terus ada bahan produk yang terjamin dan higienis serta terverifikasi dan rasanya juga enak dan lezat sesuai dengan lidah orang Indonesia. Terus juga siomay dimsum di sini tuh relatif mudah untuk dibuat dan juga diolah. Dan lokasi juga sangat strategis sehingga dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Lalu di sini ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada produknya itu sangat mudah ditiru oleh penjual lainnya. Terus ada juga ketergantungan pada bahan baku yang segar seperti ayam, ikan, dan lain-lain. Terus juga ada harga bahan baku juga cenderung naik turun di pasar. Terus produk dimsum tidak tahan lama dan mudah basi kalau misalkan tidak terus dimasukkan ke kulkas. Juga kurangnya strategi pemasaran by offline seperti banner, terus pelang produk atau yang lainnya. Dan belum terlalu begitu dikenal oleh banyak orang kalau misalkan di AdSense Shop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Igur. Mangga, Kang Igur. Baik, terima kasih Teh Caca. Di sini ada opportunity, opportunity ya. Jadi potensi pasar yang besar termasuk para Gen Z dan ibu-ibu. Banyak orang Indonesia yang suka dengan cemilan, permintaan akan makanan cepat saji yang senantiasa meningkat, penggunaan platform media sosial untuk strategi pemasaran, mitra kerja dan investor yang banyak sehingga peluang ke depan menjanjikan. Tempat strategis hingga mudah diakses oleh konsumen, fasilitas yang memadai untuk treat atau hambatan, persaingan penjualan siomay dimsum yang begitu kompetitif, berbagai anggapan sebagian masyarakat bahwa dimsum cemilan yang kurang sehat, harga bahan baku untuk siomay dimsum yang di luar kendali, persaingan dengan makanan sejenis, produk substitusi yang begitu banyak, bisnis dimsum yang relatif mudah untuk diamati dan ditiru, terus banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Adanya persaingan yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jadi banyak sekali trik atau hambatan yang ada di bisnis dimsum ini. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke Teh Bena. Baik, terima kasih Marsyanda dan Kang Igur atas penjelasannya tentang analisis SWOT. Lanjut ke kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh Teh Salsabila kepada Teh Salsabila dan Kang Deni. Kepada Teh Salsa sama Kang Deni dipersilahkan. Mangga Teh Salsabila dulu. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya yang bagian satu ya. Jadi untuk
Kesimpulannya, Wisain Dimsum adalah merupakan usaha yang menjanjikan dengan potensi pasar yang besar, strategi pemasaran yang digital, kemudian strategi pemasaran juga lebih inovatif, dan produk yang berkualitas gitu telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis gitu ya. Sekian dari kesimpulan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Enggak dilanjut Pak Denny. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang kesimpulan yang kedua. Itu dapat memperkuat branding, mengembangkan outlet offline dan website online, memperluas variasi produk, melakukan program CSR, serta menggunakan platform TikTok untuk konten edukatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Teh Salsa dan Pak Denny untuk pemaparannya. Lanjut ke langkah selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Pak Asep. Pada Pak Asep dipersilahkan. Terima kasih pada Teh Diana selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya memaparkan tentang langkah selanjutnya. Sebelumnya, apakah suara saya jelas, Teh Diana? Siap, Pak, udah jelas. Jelas. Usaha yang Dimsum memiliki potensi untuk berkembang pesat dengan strategi pemasaran yang terintegrasi dan inovasi yang terus-menerus. Perusahaan ini dapat terus memperluas jangkauan pasar dan menjadi pemain utama dalam industri frozen food di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, usaha Dimsum dapat meningkatkan kesadaran merek dan loyalitas konsumen. Selain itu, diversifikasi produk dan pengembangan varian baru yang sesuai dengan selera lokal dapat menarik lebih banyak pelanggan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi usaha Dimsum dalam melangkah maju, serta membantu mereka dalam mengidentifikasi peluang baru dan tantangan yang mungkin dihadapi di pasar yang semakin kompetitif. Dengan pendekatan yang tepat, usaha Dimsum tidak hanya dapat memperkuat posisinya di pasar domestik, tetapi juga berpotensi untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional, menjadikan mereknya dikenal secara global. Mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Teh Bena selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Asep atas pemaparan di langkah selanjutnya. Nah, di sini itu ada lampiran atau dokumentasi. Nah, yang pertama ini ada foto. Yang pertama ini ada foto kelompok 4 bersama pemilik Huiseng Dimsum. Nah, yang kedua ini ada wadah tempat simpan adonan untuk isian dimsumnya. Terus di sini ada kita yang sedang wawancara bersama owner dari Huiseng Dimsum. Di slide selanjutnya ada troli khusus. Trolinya lumayan gede untuk bisa menyimpan banyak dimsum gitu untuk dikukus. Terus ada steamer kukusnya. Terus ada timbangan digitalnya untuk menentukan berat dari isiannya itu sendiri biar pas gitu. Terus yang terakhir, nah, udah nggak ada berarti ya di PPT mah. Ya udah. Untuk presentasi tentang UMKM di mata kuliah kewirausahaan masyarakat, yaitu di Huiseng Dimsum dicukupkan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dari mulai merencanakan, terus turun ke lapangan, terus yang tidak bisa ikut juga berkontribusi dengan cara lain. Terima kasih sudah melewati semester 5 ini dengan baik. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.